Assalamualaikum teman-teman Facebook, YouTube juga ya di Kota Sukabumi. Kita akan melanjutkan pembahasan sebuah buku yang ditulis oleh Yuval Noah, 21 pelajaran untuk abad 21. Saya menulis judul itu ada Kisah dan Pinocchio. Ya, kebetulan saja tadi artikel atau opini yang saya tulis dengan judul Pinocchio yang saya tulis sekitar tahun 2012 ya, dipublikasikan di salah satu media. Pinocchio, semua mungkin sudah pada tahu lah siapa Pinocchio, sebuah boneka yang memiliki watak ketika bohong itu si hidungnya memanjang. Nah, jadi Pinocchio itu kalau ngebohong ya manjangan tak si pangamung nate atau hidungnya memanjang lah. Kalau saja saya mengawali tulisan itu dengan kalimat atau ungkapan seperti ini: jika saja saya diciptakan oleh Tuhan itu seperti Pinocchio ya, ketika ngabohong teh manjangan, bisa jadi ya saat ini hidung manusia ini sudah pada panjang, bahkan bisa mencapai 6 kilo ya. Kalau misalkan Tuhan itu menciptakan manusia seperti halnya Gepetto ya, pembuat patung itu ya, pembuat boneka bukan patung, pembuat boneka Pinocchio menciptakan manusia itu seperti halnya Pinocchio ketika ngabohong teh si hidung nate manjangan ya. Nah, begitu mungkin di kita ya saat ini, kalau misalkan Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu seperti begitu ya, ya kemungkinan manusia akan banyak yang apa hidungnya panjang, atau memang ada yang betul-betul jujur ya. Jadi hidup tanpa dibalut oleh kemunafikan, kamuflase, kemudian juga tanpa disertai dengan kebohongan-kebohongan. Kemudian kenapa Allah menciptakan manusia itu tidak seperti Pinocchio ya? Nah, ini artinya bahwa memang yang namanya kejujuran itu memang mesti diperjuangkan ya. Jadi kalau misalnya Allah menciptakan manusia itu seperti halnya Gepetto membuat Pinocchio ya. Jadi yang namanya kejujuran itu sebetulnya tidak perlu diperjuangkan, karena kita bisa melihat bahwa kalau kita bohong, hidung kita memanjang. Nah, saat ini kan hidung kita tidak memanjang, artinya bahwa memang yang namanya bersikap jujur itu, bersikap tidak bohong itu, bersikap tidak api-api ya, bersikap tidak membuat kamuflase itu memang mesti diperjuangkan, dan itu memang cukup sulit ya, cukup sulit. Nah, begitu ya. Jadi itu sebetulnya sekilas tulisan saya tentang Pinocchio yang tadi dimuat di salah satu media. Nah, kemudian mungkin di dalam tokoh pewayangan pun ada ya, ada wala kan, kalau kita di wayang golek itu ada yang hidungnya betul-betul mancung ya, tapi itu bukan karena bohong ya. Masih mending ya kalau dawala itu tidak menutupi apa ya, menutupi, kalau hidungnya panjang itu tidak ditutupi lah. Mungkin beda dengan kita ya. Jadi sekali lagi bahwa Allah menciptakan manusia tidak seperti halnya Gepetto menciptakan Pinocchio, karena memang yang namanya jujur itu memang sulit dan mesti diperjuangkan. Bahkan oleh Islam ya, kebohongan itu kan dijadikan salah satu tanda kemunafikan. Nah, artinya kalau kita misalkan mengatakan kebohongan itu akan terus diulang-ulang ya. Bahkan dulu untuk kebohongan ini ya, ada salah satu ungkapan yang
dikemukakan oleh salah satu pentolan Naji ya kalau tidak salah itu. Kebohongan itu kalau dilakukan satu kali ya bohong, tapi kalau dilakukan terus-terusan ya berulang-ulang itu seolah-olah akan menjadi benar ya. Jadi kebohongan kalau diulang-ulang ya terus diulang itu akan menjadi seolah-olah sebuah hal yang betul-betul benar. Itu salah satu propaganda Naji ya. Makanya Naji itu dulu kebetulan nih akan berbanding lurus dengan dengan buku yang ditulis oleh Yuval Noah tentang kisah ya. Jadi peradaban manusia, kehidupan manusia memang dibangun di atas kisah ya. Di atas kisah, di atas cerita, kemudian di atas dongeng lah ya. Di atas dongeng, kemudian di atas kejadian-kejadian dan peristiwa yang dinarasikan ya, bahwa peradaban manusia begitu. Kemungkinan ya peradaban Mesir kuno atau peradaban manusia-manusia dulu, bahkan era kemajuan Islam di abad pertengahan, kemudian era kemajuan atau masa keemasan kerajaan-kerajaan di Nusantara itu tidak akan sampai kepada kita kalau tidak dikisahkan atau tidak dinarasikan. Nah, kita akan memasuki abad ke-20 ya, sebelum abad ke-21. Abad ke-20 kan diawali ditandai dengan, kalau menurut Yuval Noah ya, setelah kita memasuki masa revolusi industri ya, sekitar era pencerahan lah kalau revolusi industri ya. Nah, memasuki abad ke-21 kita dihidangkan ya, dunia ini dihidangkan oleh 3 kisah. Yang pertama adalah kisah tentang liberalisme ya. Liberalisme itu kan paham yang menganut kebebasan dan kemerdekaan. Ini rata-rata dulu sejak awal abad ke-20 itu dipegang teguh oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat ya. Ya seperti Belanda ya, kemudian Inggris dan sekutu-sekutunya lah, terutama oleh Amerika Serikat. Makanya kan simbolnya pun itu kan patung liberty ya, kebebasan. Kemudian yang kedua, di abad 20 ini kisah dunia itu dibangun oleh cerita tentang fasisme. Kalau fasisme kan Nazi ya, yang memiliki ideologi bahwa ras yang paling unggul adalah ras Arya. Selain ras Arya ya itu disebutnya bangsa-bangsa budak ya. Mungkin termasuk bangsa kita ya. Jadi yang paling unggul itu adalah ras Arya, kata Hitler dan kawan-kawan ya. Kemudian yang ketiga, di dunia ini dibangun oleh kisah ketiga yaitu komunisme kan. Komunisme ini kan yang muncul setelah revolusi Bolshevik di Soviet ya, yang digagas atau diinisiasi oleh Lenin. Ya suka disebut juga Leninisme lah untuk di Sovietnya ya. Nah, 3 kisah ini terus berkembang ya, sampai meledaknya Perang Dunia Kedua. Selesai Perang Dunia Kedua ya, dimana di Perang Dunia Kedua ini fasisme memang runtuh ya. Nah, kalau kita melihat fundamen atau pondasi ya, melihat pondasi ketiga kisah ini, liberalisme ini sebetulnya digagas oleh yang paling dulu ya, oleh Adam Smith kan. Itu kan masalah tentang kemerdekaan, kebebasan ya. Kemudian fasisme itu kan digagas atau dilatar belakangi oleh konsep Ubermensch atau manusia supernya Nietzsche ya. Nietzsche, kebetulan kan Nietzsche juga orang Jerman ya. Jadi ya Hitler itu akan bangga ketika dia betul-betul mengadopsi dan mengimplementasikan gagasan-gagasan Nietzsche tentang Ubermensch, tentang manusia super, atau kalau dalam versi Hitler mah ras yang paling unggul. Kemudian komunisme juga kan dibangun oleh Karl Marx ya, kemudian Engels juga, dan kemudian ke sini kan banyaklah
aliran-aliran komunisme yang memang digagas sebagian besar ya, kalau kita mau jujur itu rata-rata sebetulnya dikembangkan oleh pemikir atau ilmuwan Yahudi ya, Yahudi ya kebanyakan. Nah, jadi tiga ideologi di dunia inilah yang membuat kisah di dunia di awal abad ke-20. Dan fasisme memang runtuh ya, karena apa ya, meskipun memiliki ideologi yang identik atau sama dengan komunisme ya, artinya memang miripnya itu di dalam hal bahwa kehidupan ini memang kalau di dalam teori Darwin kan struggle for life, survival of the fittest. Artinya di dalam kehidupan ini di dalam kehidupan ini memang terjadi yang namanya seleksi alam, di mana yang unggul lah yang akan menjadi pemenang. Nah, oleh Hitler konsep Darwinisme ini dimasukkan ke dalam konsep sosial. Jadi artinya ras yang unggul lah yang suatu saat nanti akan memegang kendali dunia. Nah, begitu ya. Itu kan versi Hitler ya. Namun pada akhirnya Nazi juga runtuh lah setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua, ya, kalau di kita kan menganut paham non-blok ya. Bahkan kita memang sudah memiliki dasar-dasar nilai-nilai yang cukup kuat ya, yang sangat kuat. Kita menganut Pancasila kan, kemudian dan itu kalau menurut Bung Karno ya, Pancasila itu digari dari nilai-nilai budaya bangsa. Nah, begitu ya. Meskipun ketika dibacakan oleh Bung Karno di Amerika kan pernah ya, itu mendapatkan aplaus dari sebagian besar senat ya, kalau tidak salah itu senat di Amerika, karena memang secara fisik ya, secara fisik teks atau naskah Pancasila ini nilai-nilainya memang dipandang, dianggap oleh Amerika itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh mereka ya, meskipun secara fundamental ada ya ketidaksamaan, karena kalau Amerika kan menganut liberalisme, kebebasan yang mungkin kalau bagi kita tanpa batas ya. Kemudian kalau di kita kan memang menganut kebebasan, cuman kebebasan di dalam Pancasila itu dengan tidak mengganggu kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Nah, setelah Perang Dunia Kedua ya, kisah di dunia ini dibangun di atas dua kisah, yaitu liberalisme dan komunisme. Nah, ketika dua kekuatan ini saling berkompetisi lah ya, saling berkompetisi, maka di situ muncul yang namanya Perang Dingin atau Cold War. Saya tidak akan mengisahkan seperti bagaimana Perang Dingin ya. Perang Dingin itu lamun jelemamanya tepatannya lah tiis-tiis jahenya. Namun Perang Dingin ini ternyata memang telah memicu kedua kubu untuk saling bersaing ya, baik di dalam berbagai bidang ya. Ketika Amerika misalnya menyebut, karena saat itu kan sudah mulai dikembangkan penelitian ke ruang angkasa ya, karena memang di dalam dalil kit juga ya, di dalam dalil Al-Quran, yang namanya manusia itu akan dikatakan hebat kalau sudah bisa menembus angkasa. Ada itu dalilnya. Panpudu latan pudu na ila bisulton katanya. Jadi seruan kepada umat manusia, silahkan kalian tembus langit. Panpudu ya, tembuslah. Latan puduna ila bisulton. Kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, ini diaplikasikanlah oleh kedua kubu ya. Amerika kan menyebut manusia yang bisa menjelajahi angkasa itu disebutnya astronot. Sementara Soviet yang masih komunis saat itu menyebutnya kosmonot. Dalam pelafalan dan penamaan pun beda.
meskipun sebetulnya sama gitu-gitu karena tugasnya kan menjelajahi angkasa. Nah, perang dingin itu sudah memicu persaingan ya di dalam hal apapun, termasuk olimpiade kan, kemudian termasuk juga di dalam teknologi kan, eh, Amerika membuat Apollo, Soviet membuat Sputnik kan, dan lain sebagainya. Itu dampak yang dirasakan mungkin oleh kedua negara di dalam selama ya perang dingin. Cina saat itu belum diperhitungkan ya, karena sampai menjelang abad ke-21 Cina itu masih dikategorikan sebagai negara berkembang, sama halnya lah dengan negara-negara Asia dan Afrika yang lainnya. Cina saat itu belum diperhatikan hanya unggul dari segi populasi saja ya. Nah, kemudian selama perang dingin itu posisi kita Indonesia ya secara letter luck memang ada di non blok kan. Non blok itu tidak memihak ke blok manapun, karena saat itu dunia ya diisi oleh dua kisah liberalisme dengan komunisme, atau kalau dalam bahasa kita mah blok barat dan blok timur. Nah, begitu ya. Posisi Indonesia tidak memihak ke blok manapun bukan artinya kita itu tidak memiliki sikap ya. Justru itu adalah sikap yang paling baik ya. Karena kepada pihak manapun ya, selama berbuat baik kepada kita ya dianggapnya memang teman, gitu, sahabat. Jadi tidak ada kalau kita memihak ke satu blok ya kita mungkin akan dimusuhi oleh blok yang lain. Makanya Indonesia memilih non blok ya, non blok. Bahkan politiknya pun, politik luar negerinya dulu saya masih ingat ya, Dina pelajaran IPS kalau tidak salah, itu politik politik bebas aktif ya, politik bebas aktif untuk luar negeri ya. Kemudian setelah tahun 89 ya kita mati, Soviet runtuh ya, maka kisah sejak tahun 1989 ya sampai awal abad ke-21 itu hanya dimiliki oleh satu ya kisah itu, yaitu liberalisme, yaitu paham yang menganut inti nama kebebasan ya, kebebasan. Nah, di kita tetap aja ya, kita itu meskipun menjelang abad ke-21 kita dihantam oleh badai apapun ya, seperti halnya krisis moneter, kita tetap memegang teguh bahwa Indonesia itu tidak memihak kepada blok manapun ya, atau non blok, apalagi kan saat itu blok hanya ada satu ya, blok liberalisme atau penganut kebebasan lah. Nah, kemudian kisah-kisah yang dibangun selama abad 20 ya, itu sebetulnya berakhir di abad ke-21, karena di abad ke-21 itu kita melihat bahwa meskipun Cina misalnya secara ideologi masih memegang atau menganut komunisme, pada praktiknya ya sejak abad ke-21 kita lihat Cina justru lebih lebih apa lebih concern terhadap perdagangan bebas. Perdagangan bebas tentu saja ala kapitalis ya, meskipun kemungkinan di dalam negerinya mah tidak seperti itulah. Tapi untuk luar negeri ya Cina itu betul-betul hebat lah, mengekspansi sampai berbagai macam produk ya, lah mencek bahasa kita mati mimiti cantel ya, BK mobil itu ada ya. Nah, ekspansi Cina kemana-mana kan. Awal abad 21 itu Cina memang masih dalam tanda kutip ya, Tiongkok itu masih merangkak lah saat itu. Seolah-olah Amerika itu tidak memiliki musuh ya. Tapi ternyata ya yang namanya ya negara adik kuasa itu memang memiliki seolah-olah memiliki hak veto ya, bahkan untuk membangun iblis anu engal gitu.
ketika tidak ada lawan yang dihadapi ya, mereka itu tetap menciptakan kudaya lawan ya. Nah, makanya muncullah yang oleh mereka disebut dengan Islam global ya. Nah, prediksi ini sebetulnya sudah ditulis juga ya oleh Huntington di dalam The Clash of Civilization, seolah-olah bahwa Islam dengan Barat itu dua kekuatan yang saling bertolak belakang ya. Ya sebetulnya itu kan hanya pencitraan saja ya. Islam itu dicitrakan bahwa Islam itu selalu berseberangan dengan nilai-nilai Barat ya. Padahal tidak begitu ya, karena Islam itu kan sifatnya ada yang disebut dengan kafah, atau kafah itu menyeluruh ya. Menyeluruh itu artinya memang mesti bisa menjawab setiap persoalan di dalam kehidupan ya. Tapi ketika nilai-nilai Barat yang bebasnya itu diaplikasikan atau diimplementasikan ya di kita ya, tentu akan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada di kita ya. Saya ambil contoh lah, mungkin bagi Barat ya, yang namanya kemerdekaan atau kebebasan itu seperti misalnya untuk perempuan ya, kemana-mana misalkan bisa memakai bikini lah misalnya. Nah kalau diaplikasikan di kita ya, di kita mungkin itu menjadi hal yang sangat tidak relevan ya, karena di kita itu kan aya bahasa penting make papaes atau pakaian teh anu pantas. Nah kepantasan itu tentu saja bukan kepantasan versi Barat ya, tetapi kepantasan versi kita ya. Meskipun kalau kita melihat ke candi ya, relief candi yang ada di Candi Borobudur misalkan, banyak sekali lah lukisan atau relief candi yang memperlihatkan bahwa perempuan zaman itu abad ke-8 ya, sekitar tahun 700-an memang belum menggunakan penutup badan bagian atas ya, kalau kita mau melihat ke candi ya. Tapi itu ada di strata menengah ke bawah. Nah jadi kemudian mungkin muncullah peradaban Islam ya, dan Islam kan menghendaki perempuan itu sopan di dalam menggunakan pakaian ya. Semuanya pun sama sebetulnya ya, cuman nilai-nilai itu ketika diaplikasikan ya, bukan artinya naon teh saling berlawanan, tetapi kepantasannya itu atau relevan tidaknya digunakan di satu tempat. Jangankan berbeda budaya ya, atau yang sama budayanya pun misalnya di kita kan dulu memang Sunda mungkin bahasa nate cohagnya dulu itu. Cohag itu artinya egaliter ya. Jadi tidak menganut sistem bahasa kasar, bahasa lemasnya. Namun untuk saat ini kan karena yang namanya budaya itu selalu berubah ya, muncullah yang namanya pengklasifikasian tata bahasa undang usuk bahasanya ya, bahasa kasar, bahasa loma, bahasa lemas ya, atau bahasa loma teh bahasa sedang ya, bahasa sadidinten atau sapopoe. Nah ketika di dalam satu tradisi saja, ketika kita salah di dalam menempatkan pelafalan kata atau penuturan kata, itu akan berdampak fatal ya, karena memang kebiasaan yang dibangun itu seperti ini ya. Misal gini, abdi misalkan kanu saluhuran nyebut teh kieu, aing minta duit lah ya. Jigana dipandang jelema teh cenah teu sopan, itu dalam satu tradisi ya, masalah kepantasan, masalah etika ya, apalagi kalau beda misalnya tradisi. Meskipun kita kan kadang-kadang terlalu silau oleh peradaban Barat ya. Silau itu artinya karena mungkin kita bukan dijajah sih, karena mungkin kita itu terlalu lama ya, istilahnya bergaul dengan Barat ya, oleh Belanda ya dulu kan. Kemudian di situ kan
di apa, diindoktrinasi hal-hal yang memang sebetulnya tidak tidak sesuai dengan karakter bangsa kita. Saya ambil contoh lah, Belanda itu dulu ya, ketika awal dia masuk ke Nusantara itu ditempatkan sebagai kasta atau kelas sosial keenam ya, meleca. Meleca itu kelas sosial yang memang tidak memiliki hak untuk apapun ya, kecuali dagang usaha. Dan kelas sosial keenam ini ada di lapisan pangais bungsu ya. Pangais bungsu teh naonnya, jadi bungsu ya sebelum paling bungsu gitu. Pangais bungsu lah, karena ketujuh kan ada tuca. Itu Belanda itu melecah ya, bangsa asing itu ditempatkan oleh orang-orang Nusantara itu sebagai kelompok melecah, artinya kelompok yang memang tidak memiliki hak apapun kecuali untuk dagang ya, dibolehkan. Bahkan kalau misalkan dulu itu ada orang asing yang mendahului ya jalannya itu dari orang Nusantara ya, misalkan abdi ya orang Sunda ya, kapiheulaan tah lempang teh ku orang asing itu akan dipanggil wawanianan sia kemihalaan aing. Nah itu dulu mahnya bangsa-bangsa kita teh, bangsa kita itu ya, karena memang di dalam sejarahnya pun bangsa kita mah bangsa yang hebat ya, bangsa yang hebat. Kemudian bahkan kalau kita melihat motonya saja ada dua kan, merdeka atau mati ya. Tidak ada kalah ya, tidak ada kata kalah, merdeka atau mati, lamun temenang maut gitu kan. Kalau tidak merdeka relaya gitu kan. Itu semangat bangsa kita dulu ya. Nah kemudian karena mungkin memang saya sudah sering katakan sejarah peradaban itu kan begininya kurvanya. Kita pernah mengalami masa kejayaan, tiba-tiba turun drastis, kita menjadi bangsa yang minder ya dalam hal apapun. Ya mungkin karena terlalu silau lah oleh kemajuan atau peradaban bangsa lain ya. Nah jadi sekali lagi sejak awal abad ke-21 ya, kisah itu hanya dibangun oleh satu kisah, yaitu liberalisme. Makanya dulu kan menjelang abad ke-21 itu disebutkan, saya zaman SMA waktu itu ya, menjelang krisis moneter, ada yang disebut dengan perdagangan bebas ya. Perdagangan bebas, kemudian ekonomi bebas dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kalau menurut Yuval Noah itu adalah narasi-narasi yang sengaja memang dibuat oleh kelompok liberalisme ya. Nah, tapi setelah dekade pertama abad ke-21 ya, liberalisme pun semakin lama semakin hilang dan melempem ya. Artinya hilang ya, hilang begitu saja, karena kita saat ini kan sudah tidak lagi terlalu banyak membahas tentang kebebasan lah, karena sejatinya kita memang manusia yang bebas ya. Manusia yang bebas itu kita memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan ya. Nah kemudian liberalisme itu hilang. Nah saat ini kita ada di satu dunia yang menurut Yuval Noah itu yang semakin kesini teh semakin tidak ada kisah, dan memang naonnya hampa lah, hampa ya, hampa. Nah saat ini adalah abad ke-21, abad yang memang belum dibangun dengan kisah apapun, kecuali mungkin kalau kita memang tidak bisa menafikan ya, kisah yang kita bangun saat ini adalah kisah yang betul-betul sangat melekat sekali atau liket ya dengan teknologi, tentu saja dengan kemajuan bioteknologi ya, kemudian dengan informatika. Itu hal yang memang tidak bisa kita elak ya. Bahkan saya sering memandang bahwa suatu saat nanti yang namanya kesejahteraan ini memang akan menjadi milik semua bangsa atau setiap bangsa. Gitu ya, meskipun memang memerlukan sejumlah upaya dan cara yang tepat ya. Begitu teman-teman ya, mungkin karena saya ngantuk ya, jadi besok kita akan melanjutkan jalan kaki lagi
Besok saya akan mengupas, kalau dipanjangkan usia ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan mengupas kampung yang ada di Kecamatan Lunur situ lah. Kita jalan kaki sambil ngadongeng ya, sambil ngadongeng. Karena seperti yang dikatakan oleh Yuval Noah tadi, bahwa kehidupan manusia, peradaban manusia itu dibangun di atas kisah, di atas cerita, dan di atas dongeng. Begitu ya. Besok juga malam ya, insya Allah saya akan bahas tentang kemajuan teknologi yang sudah sedemikian hebat ya. Bahkan kalau Yuval Noah kan lebih banyak menggunakan kata untuk abad 21 ini bioteknologi ya. Bioteknologi dan informasi. Kalau kita kan sebelumnya di abad 20 hanya teknologi saja, karena ternyata di masa yang akan datang yang namanya teknologi itu sudah mulai dipadukan dengan bio ya. Bio itu kehidupan ya, akan sudah mulai dipadukan dengan itu. Begitu teman-teman ya, begitulah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Atur nuhun. Wassalamualaikum.